Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, Saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan. Salam sehat berlimpah berkat. Kita berjumpa kembali pada hari Jumat tanggal 18 November 2022. Salam Agus CSSR mengajak saudari-saudara merenungkan kutipan Injil Lukas yang cukup singkat, bab 19 ayat 45 sampai 48. Kita mendengarkan sabda Tuhan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada waktu itu Yesus tiba di Yerusalem dan masuk ke Bait Allah. Maka mulailah ia mengusir semua pedagang di situ. Ia berkata, ada tertulis, rumahku adalah rumah doa. Tapi kalian telah menjadikannya sarang penyamun. Tiap-tiap hari Yesus mengajar di Bait Allah. Para imam kepala dan ahli Taurat, serta orang-orang terkemuka bangsa Israel berusaha membinasakan Yesus. Tapi mereka tidak tahu bagaimana harus melakukannya. Sebab seluruh rakyat terpikat kepadanya dan ingin mendengarkan dia. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu, Saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Sebuah tindakan revolusioner itu harganya mahal. Keberanian Yesus untuk membersihkan Bait Allah, mengusir para pedagang di sana dari praktek-praktek kecurangan, dari praktek-praktek manipulasi dan ketidakadilan, membuat dia semakin dibenci oleh para imam dan pemimpin-pemimpin bangsa Yahudi. Tindakan Yesus mengganggu kenyamanan mereka, mengganggu kemapanan, kestabilan, kenyamanan dari para pembesar di bidang agama maupun di bidang politik. Saudari-saudara, mengapa demikian? Karena dulu Bait Allah bagi orang Israel itu adalah lambang sukacita, lambang Allah yang hadir di tengah-tengah mereka, Allah yang berdiam bersama dengan mereka. Tetapi di zaman Yesus, sukacita itu berganti dengan ketidakadilan, dengan kecurangan, dengan segala macam manipulasi yang membuat Bait Allah yang adalah rumah doa bagaikan sarang penyamun. Saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan. Apa pesannya untuk kita yang hidup pada masa ini? Kita para pengikut Kristus. Yesus mengingatkan orang-orang Israel supaya mereka bertobat. Kemarin Yesus menangisi kota Yerusalem, kota yang megah, kota di mana Bait Allah ada di sana, pusat hidup religius bangsa Israel, karena Yesus tahu nasib kota ini. Dan itu nyata sampai sekarang ini. Yesus mau mereka bertobat dan kembali kepada sukacita pada masa leluhur mereka yang dialami oleh para leluhur bangsa Israel. Tetapi memang saudari-saudara, pertobatan itu bukan masalah sederhana, bukan perkara sederhana, bukan perkara kecil. Ketika kita ingin bertobat, maka kita harus berani mengubah diri secara revolusioner. Dan ini sekali lagi, harganya mahal. Masalahnya, itu berarti harus mengubah situasi nyaman, keluar dari zona nyaman dan aman, ketenangan dan kenikmatan yang selama ini sudah terbiasa dialami, sudah terbiasa dinikmati. Keluar dari zona nyaman butuh tindakan revolusioner. Dan disinilah tantangannya bagi kita orang-orang beriman, saudari-saudara. Pertanyaan bagi kita yang hidup pada masa kini, yang membaca tindakan Yesus mengusir pedagang dari Bait Allah adalah, beranikah kita
mengubah cara hidup kita? Beranikah kita mengubah habitus lama menjadi habitus baru untuk hidup seturut kehendak Allah? Ataukah kita memilih bertahan dengan segala macam kenyamanan seperti orang-orang Israel yang telah menolak Yesus? Ini pertanyaan untuk kita saudari-saudara. Semoga dengan membaca, dengan mendengarkan, dengan merenungkan kutipan firman Tuhan hari ini, kita berani untuk melakukan pertobatan yang revolusioner, keluar dari zona nyaman dan hidup menurut kehendak Allah. Selamat beraktivitas ini saudari-saudara. Semoga kita banyak melakukan kebaikan, banyak menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita, orang-orang yang kita layani. Tuhan Yesus memberkati. Maria Bunda selalu menolong, setia mendoakan kita semua. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas tindakan-Mu membersihkan bait Allah. Karena bait Allah sebagai rumah doa bagaikan sarang penyamun. Teguhkan kami juga agar kami boleh senantiasa belajar untuk mengubah diri, untuk bertobat, untuk berani meninggalkan situasi nyaman yang telah kami nikmati, dan hidup seturut kehendak-Mu yang kudus, sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudari-saudara, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa mereka yang sakit dan menderita segala rencana, karya dan pelayanan hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tetap sehat, tetaplah menjadi berkat. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.